Halo, perkenalkan nama saya Yohana Yulita dengan NIM C0D024005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas. Materi yang akan saya sampaikan yaitu jenis kas dan setara kas, yaitu pengertiannya, karakteristik dan jenisnya, pembukuan tabungan, klasifikasi investasi pada efek tertentu, dan yang terakhir pelakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Sebelum jelas lebih dalam, kita harus tahu dulu pengertian kas. Kas adalah aktivitas atau aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan atau disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, kas merupakan sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Untuk membedakan cash dengan aset lain dapat melihatnya dengan memahami karakteristik atau ciri-cirinya, yaitu aset perusahaan yang paling liquid, standar pertukaran yang paling umum, dan yang terakhir dapat menjadi basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kan itu banyak, salah satunya ada PT cash atau cash kecil. PT cash atau kas kecil adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk mengeluarkan yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi, karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Dan terakhir, pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan. Pengertian setara kas. Menurut IAI 2009-28 dalam SAK etap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Bukan tujuan investasi atau lainnya, oleh karena itu investasi umumnya diklarifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover dapat dikategorikan sebagai setara kas. Setara kas biasanya memiliki kedua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mudah dikonversi menjadi sejumlah uang tunai yang diketahui, dan karena sudah mendekati masa jatuh tempo, setiap potensi perubahan nilai dari aset-aset setara ini pada dasarnya tidak signifikan. Berikut adalah jenis-jenis setara kas. Pertama ada akseptasi bankir. Biasa bankir adalah instrumen keuangan yang mewakili janji pembayaran di masa depan dari semua bank. Wesel ini diperdagangkan di pasar sekunder yang liquid dan sangat mirip dengan instrumen utang jangka pendek lainnya. Wesel bankir umumnya jatuh tempo dalam jangka waktu 30-180 hari. Yang kedua, surat berharga komersial. Commercial paper adalah surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang terutang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan perusahaan besar. Ini adalah instrumen pasar uang yang umumnya memiliki jangka waktu tempo hingga 270 hari. Berikut adalah pembukaan tabungan. Buku tabungan adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti bahwa kamu memiliki simpanan di bank tersebut. Buku ini mencatat sebuah transaksi yang kamu lakukan dan mencakup informasi penting seperti setoran, penarikan, dan saldo. Setiap transaksi ini dilakukan akan dicatat dalam buku ini. Selain itu, selain sebagai bukti kepemilikan, buku tabungan juga berfungsi sebagai alat untuk memantau perkembangan simpanan. Buku tabungan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, sehingga memberi keamanan tambahan bagi pemiliknya. Jenis-jenis buku tabungan. Buku tabungan terbagi menjadi beberapa jenis, dan masing-masing dengan tujuan dan fitur
yang berbeda. Seperti tabungan konvensional, tabungan ini yang paling umum, mudah dibuka dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan giro dikhususkan untuk transaksi bisnis, biasanya digunakan untuk perusahaan. Tabungan berjangka ini tabungan yang dirancang untuk membantu nasabah mencapai tujuan keuangan tertentu, seperti pendidikan atau hiburan. Nasabah wajib menyetor dana secara rutin secara jangka waktu yang disepakati. Dan tabungan investasi selain untuk menyimpan uang juga memberikan keuntungan investasi, dan yang terakhir tabungan haji. Sesuai dengan namanya, tabungan ini digunakan untuk menabung biaya keberangkatan haji. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut IAI 2943 adalah SAK etap, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang. Surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan step derivatif dari efek. Pengakuan dan pengukuran investasi pada efek utang dapat diklarifikasi dalam 3 kelompok. Yang pertama, efek dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity HTM. Menurut Kirso, Whitgon, dan Welford, surat berharga utang yang diklarifikasi sebagai HTM hanya apabila perusahaan mempunyai niat untuk memiliki efek tersebut sampai dengan jatuh tempo. Apabila entitas memiliki investasi utang HTM dan berniat memiliki hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi, premi atau diskonto. Premi atau diskonto diamortisasi dengan effective interest metode, kecuali straight line metode menunjukkan hasil yang sama. Yang kedua, efek diperdagangkan atau trading. Menurut Kieso dan kawan-kawan, surat berharga dalam bentuk utang atau saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam periode singkat, kurang lebih 3 bulan, atau mungkin diukur dalam hitungan hari. Perusahaan melakukan efek trading pada fair value dengan on-rouse holding gain or loss sebagai bagian dari laba itu. Yang terakhir, efek tersedia untuk dijual atau available for sale atau AFS. Menurut IAI dalam SAK etap, FM tidak diklasifikasi dalam kelompok trading dan dalam kelompok HTM, maka harus diklasifikasikan dalam kelompok AFS. Laba atau rugi yang belum direalisasi harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh dilakukan sebagai penghasilan sampai pada saat laba rugi tersebut dapat direalisasikan. Pelakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Pelakuan akuntansi pajak terhadap investasi pada efek utang dan ekuitas di Indonesia memiliki perbedaan mendasar antara standar akuntansi komersial atau PSAK dan ketentuan undang-undang perpajakan. Perbedaan utama terletak pada penggunaan nilai wajar, nilai akuntansi, dan versus nilai perolehan dalam perpajakan, serta nilai pengenaan pajak yang umumnya bersifat final. Yang pertama, investasi pada efek utang. Investasi ini mencakup surat utang negara, obligasi, korporasi, dan suku. Yang pertama, akuntansi PSK 171, investasi diklasifikasikan berdasarkan modal bisnis perusahaan menjadi amortized costes, dicatat sebesar nilai perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, value through OCS atau profit of loss dicatat berdasarkan nilai pasar wajar di pasar. Kenaikan atau penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi atau penghasilan kompresif lainnya. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil secara sederhana, kas dasar kas adalah aset yang paling mudah digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan karena sifatnya sangat likuid. Tabungan juga termasuk bagian dari kas dan harus dicatat dengan benar, baik saat ada setoran, penarikan, maupun penerimaan bunga. Investasi pada efek dibagi menjadi efek utang dan efek ekuitas sesuai standar dari Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK. Dan catatannya disesuaikan dengan tujuan investasi perusahaan. Selain itu, pendapatan dari bunga dividen maupun penjualan investasi harus mengikuti aturan pajak yang berlaku agar laporan keuangan tetap benar, jelas, dan sesuai ketentuan. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Bye.